Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Lukmana dari kelas IFK 107 dengan NIM 130117401. Kali ini saya mengambil tema mengaplikasikan penjualan ikan laut dengan daring. Kita mulai dengan abstrak. Abstrak di sini kita menggunakan teknologi daring yang sudah dapat membantu wawasan informasi yang kita cari, khususnya dalam bidang sistem informasi bidang perikanan. Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana setiap pulau diapit oleh laut yang terbentang luas, sehingga nelayan pun banyak memanfaatkan hewan laut sebagai mata pencarian untuk dijual kepada pelanggan yang membutuhkan ikan laut. Namun, pelanggan banyak juga yang masih kurang informasi ikan segar. Pada bidang ini sangat memungkinkan untuk memberikan solusi informasi tentang jual beli ikan dan hasil laut yang ditangkap oleh nelayan. Kita dapat menggunakan daring sebagai media informasi dengan perubahan. Ini dapat memudahkan pelanggan mencari informasi tersebut. Media yang digunakan yakni berupa website yang dapat dijalankan di media komputer dan akan berkembang ke Android dan iOS. Tujuan penelitian menghasilkan sistem penjualan ikan segar berbasis web agar tidak bergantung kepada lokasi dan mudah memperluas pangsa pasar. Hasil pengujian dan metode black box memperlihatkan sistem memenuhi keperluan fungsional untuk semua fitur-fitur perangkat lunak, memiliki proses validasi, pemasukan, dan pemrosesan data dalam menghasilkan informasi. Sistem penjualan berbasis web memberikan peluang baru dan menampung jumlah ikan yang disesuaikan banyak. Transaksi secara digital, kemudian masyarakat menjual ikan hasil tangkapan cukup hanya mengupload foto dan kondisi ikan pada halaman web perusahaan tanpa harus melakukan ikan di dalam box dan ditaruh di suatu tempat tersebut. Kemudian di sini adalah metode pembuatan, di mana perancangan sistem penjualan ikan laut berbasis web dalam hal ini menggunakan ICDM, Internet Commerce Development Methodology, yang memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama untuk memulai ICDM adalah melakukan proses pemetaan strategi dengan merujuk kepada strategi bisnis perusahaan, untuk kemudian mengidentifikasi tujuan bisnis organisasi. Tahapan ini memiliki proses untuk memeriksa, mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman, mengidentifikasi sejauh mana teknologi internet sudah menyediakan informasi penting untuk mendapatkan berbagai peluang dan menghindari implikasi dari berbagai ancaman lingkungan bisnis. Di sini adalah beberapa alur yang dimana kita menggunakan analisa SWOT untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi faktor lingkungan utama yang senantiasa mempengaruhi kinerja bisnis. Dalam tahapan ini mencakup proses change, proses re-engineering, hingga melakukan proses transformasi. Selanjutnya melakukan analisa perancangan website untuk semua konten dan fitur sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Kegiatan ini mencakup perumusan rencana inti dari website, mengatur aliran dan proses informasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Penjualan infrastruktur untuk proses digitalisasi penjualan harus menyesuaikan dengan keseluruhan unit proses bisnis. Merencanakan seluruh digitalisasi website penjualan, mengembangkan inti dan kemudian secara bertahap mengembangkan seluruh situs web. Selanjutnya masuk ke tahap komponen strategi. Komponen strategi yang membahas tentang komponen yang digunakan untuk perancangan sistem penjualan berbasis web. Dalam tahap ini, pendekatan untuk komponen yang relatif besar dari sebuah situs web menghadapi pedoman membeli perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk menyelesaikan masalah perancangan secara terperinci, untuk merancang semua komponen harus mencakup tahap-tahap berikut, yaitu strategi analisis, perancangan, implementasi,
serta fase evolusi. Penelitian ini hanya sebatas tahap implementasi saja. Tahapan selanjutnya adalah logical functional requirement. Tahap ini memiliki fungsi utama semua informasi secara mendetail dan semua komponen web. Untuk tahap perancangan harus melakukan pertukaran utilitas fungsi, waktu, dan usaha. Melakukan penggunaan sejumlah fitur seperti penggunaan frame, grafis, warna, huruf, navigasi, dan komposisi link untuk semua proses yang saling berhubungan. Menghasilkan digitalisasi penjualan melalui situs web memerlukan banyak kreativitas agar dapat menarik minat pengunjung. Selain itu juga memperhatikan proses aplikasi atau hosting, pengujian sistem, evaluasi sistem dalam staff. Untuk tahap implementasi yang melibatkan proses staff tidak menjadi bagian dari penelitian ini. Kemudian yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup aplikasi ini digunakan kepada pelanggan restoran seafood yang dimana mencari bahan baku untuk ikan laut, dan pelanggan biasa yang dimana hanya membutuhkan beberapa ikan laut sebagai makanan kesehari-hariannya dengan melihat website yang sudah ada harga dan berat yang sudah disesuaikan. Kemudian pelapak ikan yang akan dijual belikan secara konvensional juga bisa, dan nelayan sehingga mereka dapat menggunakan baik dan dapat diperjualbelikan laut jual beli ikan laut berbasis daring. Kemudian permasalahan masyarakat terutama pada pelanggan restoran seafood sangat susah mencari bahan baku makanannya. Karena mengapa? Kurangnya informasi tentang penjualan ikan yang masih segar serta lokasi dapat untuk memesan bahan baku agar proses pengirimannya cepat, terjaga, dan segar. Dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini atau teknologi daring yang mudah untuk menerima informasi yang akurat dan lengkap, yang dimana para konsumen dapat melihat ini secara lebih jelas tanpa ada lagi rasa untuk ragu untuk membeli bahan atau ikan laut hasil tangkapan nelayan. Dan di sini adalah kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan, sistem penjualan berbasis web memberikan peluang baru di mana dapat menampung jumlah pelapak ikan yang lebih banyak, transaksi penjualan secara digital, kemudian masyarakat yang ingin menjual ikan cukup hanya mengupload foto dan kondisi ikan pada halaman web perusahaan tanpa harus meletakkan hasil ikan laut mereka dalam pelapak ikan tersebut. Melalui media ini dapat menghemat cukup banyak biaya operasional. Harga jual ikan juga dapat menjadi lebih murah karena tidak ada lagi biaya penampungan fee untuk perantara. Memberikan keleluasan pemilik ikan laut area penjualan menjadi semakin fleksibel dan tidak terkendala pada lokasi dan tempat antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk saran, untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan proses ke arah manajemen hubungan pelanggan, melakukan proses aliansi dengan semua agen atau distributor sebagai jenis ikan laut yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih bersahabat dan mewujudkan kaidah berkekeluargaan. Mengembangkan aplikasi ini menggunakan fasilitas bergerak melalui perangkat telepon seluler sehingga memudahkan komunikasi dan transaksi. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan kata dan perbuatan, semoga apa yang saya lakukan sekarang dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Semoga aplikasi penjualan ikan laut dengan berbasis daring juga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.